Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Muhammad Lutfi Yeni Fuad di channel Sanggar Otomotif, channel yang membahas seputar tips and trik, tutorial, modifikasi, dan semuanya berhubungan dengan otomotif. Untuk kali ini, Sanggar Otomotif akan membuat video tentang bagaimana cara pengukuran blok silinder menggunakan dial brake. Tetapi sebelum saya lanjutkan, jangan lupa klik subscribe dan bunyikan loncengnya. Selain itu juga bisa like, comment, and share karena dukungan dari kalian akan membuat channel ini menjadi lebih bagus lagi. Sekarang kita lanjutkan lagi. Yang pertama, kita siapkan dulu untuk alat dan bahan yang digunakan untuk praktek. Di mana di sini yang pertama ada blok silinder, dial brake, jangka sorong, mikrometer, dan stand mikro. Kita juga butuh yang namanya adalah buku panduan reparasi, di mana buku ini untuk menentukan nanti apakah kondisinya baik atau buruk dari hasil pengukuran kita. Langsung saja kita mulai untuk proses pengukurannya. Yang pertama kita ambil dulu blok silinder seperti ini. Ini adalah blok silinder pada sepeda motor Suprafit, dimana untuk bagian luar dari linernya ini terbuat dari aluminium, berbeda dengan Grand atau Supra yang lama itu terbuat dari besi. Ini sekarang kita letakkan di atasnya seperti ini. Kemudian kita ambil jangka sorong. Jangka sorong ini nanti digunakan untuk mengukur diameter kasar dari dinding liner ini. Kita ukur dulu diameter kasar menggunakan jangka sorong ini. Oke, untuk hasilnya adalah 49,97 mm seperti ini. Ini kita ingat-ingat terus. Atau bisa kita tulis di kertas sebagai pengingat-ingat, di mana tadi untuk hasil pengukuran jangka sorong adalah hasil pengukuran jangka sorong 49,97 mm. Kemudian ini kita singkirkan dulu. Kita ambil alat yang namanya adalah dial brake. Bentuknya adalah seperti ini. Ini seperti koper. Dimana di sini range pengukurannya adalah 35 sampai 50 mm. Berarti kalau kita gunakan untuk mengukur milik Tiger itu tidak bisa karena Tiger itu 63,5 mm, berarti tidak bisa untuk mengukur milik Tiger atau yang Mega Pro. Dengan ketelitian adalah 0,01 mm. Kita buka isinya. Nah, isinya adalah seperti ini, di mana bagian-bagian dari dial brake adalah rod atau anvil, di mana di sini ada keterangan 35 sampai 50 mm sesuai dengan deskripsi yang di awal tadi 35 sampai 50 mm. Kemudian ada washer. Untuk washer ini paling kecil adalah 0,5 mm, naik lagi 1 mm, 2 mm, dan 3 mm. Washer ini sebagai tambahan dari anvil atau rod ini. Nanti kita perjelas ketika proses pemasangan. Kemudian ada lagi dial indikator seperti ini, di mana terdapat jarum pendek sama jarum panjang. Jarum pendek ini mewakili putaran dari jarum panjang, di mana ketika jarum panjang ini berputar satu kali, maka jarum pendek ini akan menuju ke angka 1. Kita lihat, kita tekan. Ketika satu putaran jarum panjang, jarum pendek akan menuju ke angka 1. Kemudian ada ring outer yang bisa kita putar seperti ini. Nah, ini bisa kita putar. Kemudian di sini ada titik kontak dari spindle-nya. Nah, ini.
Kemudian berikutnya ada batang dari dial burgiknya seperti ini. Di sini juga ada keterangan 35 sampai 50 dengan ketelitian 0,01 mm. Sekarang kita setting dulu untuk dial burgiknya. Nah, kita pasang dulu untuk dial indikator ini ke batang dari dial burgiknya seperti ini. Kita pasang dial indikator ini ke batang dari dial burgik seperti ini. Kita masukkan sampai titik kontak dari spindle ini menyentuh batang yang ada di dalam dari stang atau batang dari dial burgiknya kita. Dan ketika kita memasukkan, diusahakan jarum kecil ini sampai menuju ke angka 1. Ini untuk memastikan bahwa titik kontak dari spindle ini dia sudah menyentuh yang ada di dalam dari batang dial burgiknya. Kita masukkan. Tetapi yang perlu diingat adalah ketika kita masang dial indikator ke batang dial burgik, itu tidak boleh sejajar gini, tidak boleh sejajar dari posisi anvil atau rod yang akan kita pasang, tapi kita buat miring seperti ini. Ini bertujuan supaya nanti ketika kita baca menggunakan mikrometer itu posisinya tidak miring seperti ini, sehingga ketika pemasangan awal kita atur posisi dari dial indikatornya sampai miring seperti ini, dia tidak sejajar dengan posisi arah dari anvil atau rodnya. Kita tekan sampai jarum kecil menuju ke angka 1. Nah, seperti ini sampai menuju ke angka 1 seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita atur posisi dari ring outernya. Kita arahkan ring outer ini menuju ke jarum panjang dengan memutar ring outernya. Tetapi sebelumnya kita kendorkan dulu untuk penguncinya. Kita kendorkan, kemudian kita putar angka sampai dia sejajar dengan jarum yang panjang seperti ini, baru kita kunci. Oke, berarti untuk pemasangan dari dial indikatornya sudah selesai. Sekarang kita menentukan anvil atau rod yang harus kita gunakan. Seperti yang kita ketahui tadi, dari hasil pengukuran menggunakan jangka sorong ini adalah 49,97 mm. Berarti untuk pemilihan anvil atau rodnya berarti harus di atas dari pengukuran jangka sorong ini. Up berarti harus di atas dari 49,97 mm. Tetapi untuk maksimalnya adalah 1 mili dari pengukuran jangka sorong. Berarti anvil yang kita gunakan maksimal adalah 50,97 mm rodnya atau anvil. Berarti 50,97 mm. Kalau sudah, berarti kita ambil untuk rodnya. Rodnya di sini yang paling tinggi adalah 50, berarti kita ambil yang 50 dulu. Rod yang 50 ini sudah berada di atas dari 49,97. Tetapi penggunaan rod yang 50 ini terlalu mepet dengan angka ini, sehingga kita cari yang di atasnya. Lalu bagaimana untuk cara penambahannya? Berarti kita tambah dengan washer atau ringnya. Semisal kita ambil washer yang 0,5 mm. 50 ditambah 0,5, berarti totalnya adalah 50,5 mm. Oke, semisal kita ambil yang 1 mm. Semisal kita ambil washer yang 1 mm, kemudian rod yang 50. Kita masukkan seperti ini. Berarti totalnya adalah 51 mm.
Nah, ini tidak diperbolehkan karena tadi maksimalnya adalah harus kurang dari 50,97. Kalau kita pakai yang 1 mili ini, berarti total adalah 51 mm. Nah, ini tidak boleh. Berarti kita gunakan beser yang lebih kecil lagi. Tadi berarti kita pakai yang 0,5 mm. Berarti rod plus beser totalnya adalah 50 ditambah 0,5 mm menjadi 50,5 mm. Angka ini sudah di atas dari pengukuran jangka sorong dan tidak melebihi dari batas maksimal yang diperbolehkan seperti ini. Sekarang kita pasang dulu untuk rodnya ke batang dari dial burgiknya seperti ini, baru kita kunci. Nah, untuk penyatingan dari dial burgik berarti sudah selesai. Nah, sekarang kita ambil lagi untuk blok silindernya seperti ini. Jadi pada blok silinder ini nanti yang akan kita ukur adalah ada 6 titik, di mana nanti ada 3 titik di titik X dan 3 titik di titik Y. Lalu manakah yang X dan mana yang Y? Nah, di sini yang X adalah seperti ini. X ini ada seperti ini, kemudian yang Y adalah yang seperti ini. Dimana nanti untuk X, nah, X ada 3 titik, dimana X1 di atas, X2 di tengah, X3 di bawah. Dan Y1 berarti yang atas, Y2 yang tengah, dan Y3 yang bawah. Supaya lebih jelas sudah saya gambarkan di buku seperti ini. X1 yang atas, X2 yang tengah, X3 yang bawah, kemudian Y1 yang atas, Y2 yang tengah, Y3 yang bawah. 6 titik ini kita ukur dulu menggunakan dial burgik yang sudah kita setting tadi. Kita mulai dari yang X1 dulu sampai nanti di Y3. Sebelum saya gunakan untuk mengukur, perlu diketahui bahwa di sini setiap strip di jarum panjang ini, satu stripnya itu mewakili 0,01 seperti ini. Berarti kalau 10 strip adalah 0,10. Lalu berapa kalau satu putaran penuh ini? Satu putaran penuh ini mewakili 1 mm. Dan apabila jarum yang panjang ini berputar ke arah kanan searah jarum jam, berarti diameternya semakin kecil. Dengan simulasi ketika saya tekan ini, berarti kan diameter dia akan semakin kecil, maka jarum panjang akan berputar ke arah kanan. Dan ketika tekanan saya lepaskan, maka jarum akan berputar berlawanan arah jarum jam. Sehingga ketika nanti kita mengukur kok jarumnya ke arah kanan, berarti diameternya akan semakin kecil. Dan apabila nanti jarumnya semakin ke kiri, berarti diameternya dia semakin besar. Untuk